pada surah An-Najm ayat 56. Maka Al-Quran berbunyi, laisa laha min dunillahi kasyifah. Itu bacaannya. Laisa laha min dunillah kasyifah. Mau kada tahu baca biar artinya. Artinya apa aja? Tidak ada nama angkat penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh aja biar lolos. Kasih dah. Imbah membaca laisa laha min dunillahi kasyifah tu jasiden baca ya latif 3 kali. Nah, ya latif. Mungkin langsung salawat lah kok. Salawat itu penutupnya salawat dah. Nah, jadi pemulaan mulai tangan kanan dahulu. Mencapai baris dah. Nang kedua biar memutarnya membelakangi jarum jam. Nang ketiga ambil berkah Al-Quran surah An-Najm ayat 56. Napa bacanya? Laisa laha min dunillahi kasyifah. Yakinkan dalam hati tidak ada nama angkat penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia lah oleh nang kau menghilangkan penyakit dah. Manusia kan dokter gue kayak apa aja harapnya pintarnya. Amun Tuhan gak ada mengangkat akan tapi yang garing lah. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Mau juga ada apa? Yakinkan tidak ada nama angkat penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun mengambil berkah surah An-Najm ayat 56 ayat Al-Quran. Baca ya latif 3 kali. Ulang. Ya latif, ya latif, ya latif. Ada nggak latif sini? Ada abah ya latif ya lah. Tak kalau nyaring tak ya laki orang ya kada. Ya latif 3 kali. Ada yang lalu. Imbah baca ya latif buat 3 kali. Nah, lalu dibasuh, balas sampai langis. Jangan sibuk bacaannya kada langis membasuh. Yalah, tak tinggal antahnya. Nah, lalu jadi tutup uji sini dengan membaca salawat. Salawatnya bebas. Tapi salawat yang terbaik adalah salawat asy-syifa. Kalau dia salawat syifa lah. Tahu ini bunyiannya Allah. Bunyinya Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatin badan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Mohon biar ni bahawalan berapa betul kami baca biar kadang-kadang seanda habis beresnya aja tahammul bisa biar ngomongnya cepat baca ya lah. Jadi pemulaan tu pian tangan kanan nang kedua memutarnya nampak semulai membelakangi jarum jam. Nang ketiga membaca ayat Al-Quran laisa laha min dunillahi kasyifah. Yang keempat ya latif 3 kali. Nah ya lah kalau yang kelima basuh sampai bersih. Nang keenam ditutup baca salawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan biasa aja sih, tapi jadi ibadah. Napa khasiatnya aja dalam kitab itu mengatakan orang yang menggawi pekerjaan seperti itu gue anak bini dan tak paling bini ini kita nama subares ya lah. Anak laki nang makan nasi itu aja, maka insya Allah pian hatinya penuh dengan kasih sayang pian. Nah, jadi kita tuh anak tuh bina sayangnya lawan seorang. Amunnya laki itu tahu pian begini itu kan bisa Hendak ditambah lagi sayangnya. Tambah lagi jabian sayangnya. Kayak ya kalau leh itulah dari yang diibarat dalam kitab tadi. Artinya pekerjaan apapun kalau pian iringi dengan ibadah, niatnya karena ibadah, jadi ibadah sambil bersesapu meja ya Rabbi sholli ala maulid para ada ya Allah leh. Ada apa jadi
ibadah ya kalau sambil menjahit-jahit, sambil menyulam-nyulam, yalah, sambil apa lagi memupuk kalambu, jadi ibadah boy. Apabila diniatkan pian dengan pekerjaan ibadah. Ingat telo pian tadi leh. Nah kayak itu dalam ceramah guru sakumpul itu beliau mengatakan, dan insya Allah itu nyaman digawe ya lah. Pada kawai lo gawe leh. Pada kawai hendak ayat 56 itu buka hafian surah An-Najmi ayat 56 yang berbunyi laisa laha min dunillahi kasyifah. Dalam hati nafas niatakan tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihannya luar biasa bian. Anak pina sayangnya laki tambah sayangnya setiap hari laki ini mau jugi duit 1 juta sehari. Ini zamannya kan gampang ya. Kalau konsultan misalnya lah. Ya Allah. Karena anak juhan walaupun ini sudah bakal keluargahan misalnya tagana ngelawan kita bini ini ya kalau mah kayak papian habar mai pian anu jar berapa rekening pian dikiriminya seorangnya lah. Dan itu berarti anak kasih sayang lawan kita itu mudah-mudahan kita disayangi anak, disayangi lah laki. Bila disayang itu biar hidup bahagia tuh. Ya Allah. Kadang alih kata kita nih disayang, aku jangan disayang anak, jangan disayang laki. Coba akan biar leh mau udah beres, lalu ditutup dengan salawat kepada Rasulullah. Parak dah kita nih bulan Maulid, banyak baca salawat lawan Nabi. Salawatnya sekali aja. Sekali gan panjang isi dengan salawat nal asyifa tadi ya. Tapi kata Bapak mohon salawat paling pinik itu salawat Jibril. Salawat Jibril itu salawat yang paling handap sallallahu alaihi. Tapi gue dalam riwayat itu kita tuh makruh meninggal wasallim dah. Jadi kita bagus bahwa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Nah itu bang ya kalau lehan ada yang mengatakan makruh boy. Kita tuh meninggalkan sallallahu alaihi itu ada wasallimnya. Jadi Allahumma salli wa sallimnya dibuat ala sayyidina Muhammad. Bagus salawat tuh. Salawat yang paling baik apa aja? Salawat yang dibaca. Kalau tak baca merugi juga dihimat. Salawat aja panjang harap aja, tapi kalau tak baca parah juga. Salawatnya jajar ringkas tapi tak gawe. Itu harap. Salawat yang paling baik, salawat yang tak baca yang setiap hari. Itu kadang-kadang ada kita ya lah. Tadi disertai tadi ya Allah kita kembali disertai dengan niat yang baik. Jadi apapun lampian gawi boy, kalau niatnya baik atau niat ibadah, maka menjadilah pekerjaan pian itu ibadah. Nyamannya kita nih beribadah, ada nggak paksaan, ada mau orang saja dah berhimatnya Allah. Kan ada aja gawian sehari-hari kawa menjadi ibadah. Karena itu semua yang menjadi wasilah atau perantara bagi ibadah tadi. Jadi ibadah kita pada. Dan hendaklah bersungguh-sungguh. Kita ini bersungguh-sungguh boy. Karena kita sungguh-sungguh ini mensyukuri nikmat 2 tangan ini. Nikmat 2 tangan ini. Isi lengkap ini tangannya. Mensyukuri nikmat 2 tangan ini. Bagaimana bu mensyukurinya? Dengan menggunakannya dalam segala perbuatan yang baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penggenang artian syukur itu artinya orang syukur itu artinya orang yang bertambah kebaikan buahnya lah. Ya Allah. Nangarana berkah, nangarana syukur baik itu napa orang yang bertambah kebaikan setiap hari.
kada bertambah macal ya kala. Hari-hari makin tua aja makin baik, ini makin tua makin buntet. Naudzubillah kita ya kala. Makin tua makin baik kita. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan buai, apabila kita tuh berumur 40 tahun jan Nabi dah. Kita tuh berumur dah 40. Ibarat lampu tuh pian kuning dah lampu dah. Yalah. Jan Nabi bila orang tuh berumur 40, tapi ujar Nabi walam yaglib khairuhu syarrahu. Kada kawa mengalahkan kebaikannya akan kejahatannya. Nang baik kalah, namun nang jahat kalah jadi orang baik kita. Ini nang baik kalah berarti nang jahat menang. Makin bertuha makin memacal ya lah. Ada baik ingat ya kalau nah bajar dicatok atau disestempeli didehi oleh syaitan. Nah, dicatoknya biar distempel. Kalau orang nama stempel aja nah. Dicap man ini luar biasa ya Allah. Dicap jadi dehilah. Ujar syaitan ikam ni adalah pengikut diriku. Anak buahku nih kita lah. Tawa syaitannya kalau jadi kuncinya pian di 40 nih. Hati-hati ya pian. Bila mau kita umur 40 nih mila nambah bagus ya kalau leh. Insya Allah pian sampai ke akhir hidup pian bagus. Nah, kuncinya di 40. Rasulullah tuh kayak itu berumur 40 lalu diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun nih pian. Jadi bila kita nih berumur 40 mengkawan nang kada baik itu ditinggalkan. Kuncinya di situ. Bila kita ke atas kena lagi umur 40-an nih, insya Allah nyaman pian menggawe kebaikan. Bila umur 40 berbanget liar, dilihatkan pengusaha liarnya misalnya kalau nih kada ingat misalnya macam-macam. Itu kita kuncinya juga sampai di situ tadi. Nah tadi akan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sedapat mungkin yang termasuk perbuatan ibadah dan menghindarkan daripada segala perbuatan musibah, maksiat, perbuatan maksiat. Jadi dengan tangan tadi jadi ibadah dan menghindarkan kita dari segala perbuatan maksiat. Apa ngarannya perbuatan maksiat itu bu? Seperti menyakiti manusia. Kan kada boleh kita ni bu menyakiti manusia. Jangankan menyakiti lawan tangan, menyakiti lawan muntung pun kita kada dibolehakan. Apalagi seorang mukmin yang kita sakiti tadi, atau makhluk lain yang diharamkan menyakitinya. Jadi tangan nih gue biasanya dah dijaga untuk tidak menyakiti sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bila orang tu jadi panampilingan, gue di sepatu ada panampilingan ya lah. Ada mau dia ampihi ya lah. Tangan panas je, panasan tangan dan didinginakan tangan ya lah. Mau pina panas didinginakan tangan. Kadang-kadang aja melihat pina anu lah nama hambat aja jangan. Kalau dijeret dia tangannya lah. Jangan menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan ini pian luar biasa. Lanjut kita lah. Dan janganlah berbuat hianat. Jadi berbuat hianat nih dengan kedua tangan. Tangan ini dihianati aja kita. Apa maksudnya menghianati kedua tangan tuh? Maksudnya adalah jangan memegang atau menyentuh akan yang haram dipakai dan disentuh. Maksudnya nama haram dipakai, nama haram disentuh. Kalau lapian haram disentuh apa? Menjepit tangan lelakian misal ya lah ada lakoli kita ni nang tutuhan ni ada lagi leh tahu bang bolang ni ulun dahulu lah
ulun dahulu suah ditakuni paguruan mantis boy. Napa jisin hukumnya jisidin anu ikam jisidin manjepai tangan nini paninian lain ninimu lah nini orang jisidin ya betul aja wudu betul lah wudu betul lah muang toha padahal nini dah betul aja wudu ujar ulun ya hot orang toha ni dah bang lagi hendak lawan seorang yang ada deh ada apa sidin seorang ada apa hendak lawan sidin yang ada lagi nah itu ada jawabannya boy. Jadi jar paguruan sini betul kan ada wudunya si orang udah tahu bang nah nah kok jisik dalam pengertian itu kan orang mau kesentuh itu kalau ada sahwatnya aja siapa pun menggetuk tangan paninian orang asal ada lagi pun napa-napa lagi ujar paguruan ikam ada sahwat kalau kau sidin nah iyalah iya nih kalau kau sidin ya Allah jadi tetap batal wudu jadi kita batal wudu jadi jangan mencapai nang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau nang haram disentuh boy. Kayak boyok menggetok anjing. Banyak kali nih. Nah, tergetok dong iwak ini. Orang iwak tuh. Ini tuh. Tagetok. Nah, ya kalau lah. Lain seorang mau menangkap ke tangan sidin gak deh kalau oleh mau manjem ke tangan sidin karena pian pamana itu pakai sarung tangan haji itu tukang iwak yang seorang ya lah ada apa nggak itu aja seorang ibu ingatkan jadi lain pengertian manggetok lawan tagetok di situ menjadi haram apabila kita itu sengaja bisilah menggetok menjejepai ke tangan paman ni maitihi pura menarawang aja paman iwak tangan ko diitihi jadi jangan kita ada tangan abahnya guliming dihimit ya ada jadi kalau tangan oke gitu lancar aja ya Allah ya Rasulullah lingu di tangan abahnya aja mohon bakulat tangan bapaknya jadi barang laki itu ditutukrakan ngajuan nang ya kalau leh tukrakan ngajuan ya abahnya jangan seorang wara betagih ya Allah kasihan abahnya kena milau bapaknya tapi lelaki ini juga kata kena bepopor belum dia deh nak bepopor nang ketujuh bepopor dan tujuh bangking itu binian aja lelakiannya ala kadar aja ya kalau mandi ke satu mat je paling 2-3 menit taklah mandi amunnya bibi ini setengah jam pesawat malih ada pesawat bisa lapih ya Allah ya Allah ya Rasul jadi jangan pian tangan tadi dipakai untuk sesuatu yang haram menyentuh sesuatu yang haram tadi. Nah, juga jangan tangan itu dipakai lagi jangan menulis dengan